warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama sekali puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang berbahagia ini kita masih dapat hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka acara subuh barokah di Masjid Baitul Lahir. Selanjutnya salawat dan salam dan bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Baitul Lahir yang dirahmati Allah, seperti biasanya kegiatan kita pada sore hari ini jadinya subuh barokah yang mana yang telah kita jadwalkan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Amir Wan Jemaah. Namun pada Allah Bapak Ustadz tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Untuk itu digantikan oleh beliau Ustadz kita Ustadz Abdul Rahman. Pada Ustadz Abdul Rahman, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah yang mana pada subuh ini kembali kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya sehingga pada subuh kali ini kembali kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam hanya kita untukkan Bapak kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya sesuai disampaikan oleh Farhan tadi bahwasanya yang memberikan ilmu agama dan dapat kita bersama adalah Ustadz Amir Wan. Di malam beliau WA Ustadz kemungkinan boleh bisa hadir karena harus subuh-subuh pai ke kantor. Ini kan tanggal 1 Juni hari Pancasila. Jadi mungkin beliau ada upacara bendera. Tak boleh kumpul menelpon mencari Ustaz. Nanti tangan Ustaz ada tiga. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di malam dan juga ada Bapak Boy. Terlupa. Mungkin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin itulah bayangannya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang kita bawakan yang akan disampaikan oleh Ustaz Mirwan. Mudah-mudahan kita bisa sampaikan istilahnya berbagi kita pada subuh ini. Baik Bapak dan Ibu, tema kita ambil mungkin berkaitan dengan tema yang
insyaallah tanggal 7 Juni hari Senin, kalau tidak ada perubahan. Jadi ibadah kurban ini adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita yang tahun ini tidak melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah kurban ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya perjuangan yang sangat-sangat besar sekali. Mengapa besarnya Bapak dan Ibu? Pertama, dengannya ada ibadah kurban, terjadilah kematian pertama di dunia, yaitu cerita anak Nabi tentang Habil dan Qabil. Meninggal surang, gara-gara iri surang kurbannya diterima, surang tak diterima. Bahkan diterima yang musuh-musuh daging Allah, bahkan diterima. Ternyata irinya kue terbunuh adanya. Kemudian yang kedua, Pak Kadang Bapak dan Ibu, ibadah kurban ini adalah yaitu cerita Nabi Ibrahim dan Ismail dikurbankan anaknya. Dikorbankan anaknya untuk melaksanakan ibadah kurban, yaitu Nabi Ismail. Tapi dengan kegadaan itu Bapak dan Ibu, besarnya pengorbanan untuk melaksanakan ibadah kurban ini, dan begitu besar juga ternyata amalan ilmu yang terdapat di dalam ibadah kurban itu. Bukan hanya sekedar kita memotong hewan saja, tidak Bapak dan Ibu. Bukan Nabi Ibrahim itu ketika melaksanakan ibadah kurban itu bukan hanya sekedar memotong domba saja yang diantarkan oleh malaikat, tidak, tapi memberikan keilmuan satu. Yang pertama, ilmunya Bapak dan Ibu mengajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam suatu keyakinan yang sangat kuat, keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau korbankan anak yang dinanti-nantikan, anak yang disayang-sayangkan. Kalau Bapak dan Ibu setahun menikah tapi anak sekali. Nabi Ibrahim bertahun-tahun, bahkan sudah tua, beliau belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Tapi setelah beliau betul-betul berdoa dan istrinya berdoa, hanya berdoa kepada Allah, meminta anak yang soleh, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah dia remaja, anak ini disuruh oleh Allah lewat mimpi Nabi Ibrahim disembelih. Tujuannya untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim. Kalau tentang masalah keimanan jangan khawatir dengan Nabi Ibrahim banget. Dari ketek dan tinggal dalam hutan, keluar dari hutan mencari-cari keimanan, mencari Tuhan. Kadang dapat rasanya untuk masalah ketuhanan, kemudian coba menghancurkan Tuhan ayahnya, sehingga diburu oleh orang. Dan diburu oleh orang dapat sehingga dibakar orang. Pintu pada apa ini? Dibakarnya layar PKT itu sampai umur segadang-gadangnya. Begitu keimanan Nabi Ibrahim. Nah, kalau masalah keimanan yang apa boleh dengan Nabi Ibrahim? Sebanyak itu ujian sudah dari kecil sudah diuji keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika beliau mendapatkan anak juga diuji oleh Allah. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Ternyata Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu. Dengan cara apa? Dengan cara keilmuan yang dipunya oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Bapak dan Ibu, yang diuji keimanannya siapa? Yaitu Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim.
Disampaikan Nabi Ibrahim bahwasannya beliau mimpi seperti itu, perintah Allah. Apa? Siti Hajar, istri yang solehah, juga melaksanakan ikut dengan apa yang disampaikan oleh suami tercinta. Lulus kepada walaupun iman tu badarai, tapi tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapa diuji keimanannya? Anaknya Nabi Ismail. Apa yang disampaikan oleh anak yang solehah kepada dia? Anak yang soleh. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, disampaikan kepada anaknya Nabi Ismail, wahai anakku, ayah bermimpi bahwasannya ayah disuruh untuk menyembelih lehermu. Apa jawaban anak yang soleh kepada ibu? Wahai ayah, laksanakanlah kalau itu memang perintah Allah. Kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu besarnya tentang masalah ibadah kurban. Inilah yang harus kita ambil. Inilah yang harus kita tangkap dari tentang masalah ibadah kurban. Hari ini kita yang sanggup untuk menjadi peserta kurban, hendaknya kita harus nomor satu mengambil hikmah dari yang 3 orang ini, Bapak dan Ibu. Bukan hanya uang 2.600.000 kita berikan ke panitia kurban, kemudian kita saksikan hewan kurban itu disembelih, kemudian nanti kita bawa dagingnya 1 kilo 2 kilo bawa ke rumah jadi datang dan didendeng jadi dan lain sebagainya. Tuhan, sudah itu habis. Bukan hanya sekedar itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tetapi hikmah dari situ harus kita ambil. Kita bisa berkurban, maka ambillah ilmu yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kita bisa berkurban, ambillah ilmu yang sudah diajarkan oleh Siti Hajar. Kita berkurban, ambillah ilmu dari yang sudah diajarkan oleh Nabi Ismail, sehingga setelah kita berkurban, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, menjadi keluarga terbaik. Ayah kita yang sebagai mengeluarkan uang untuk berkorban, kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim. Ibu di dalam rumah tangga bisa menjadi Siti Hajar, kemudian anak-anak kita bisa menjadi Nabi Ismail. Kalau dikira-kira masuk akal, walai masuk akal Bapak dan Ibu. Awak remaja kini lah, kita taruhlah umur 5 tahun. 5 tahun kelas 3 SMP, nah, sekitar itulah. Disambut dia ayah, bahwasannya ayah akan membeli lehernya. Kira-kira ke jauh anak kini Bapak ni. Kira-kira mau terbayang Bapak ni. Kira-kira gini Pak. Sialah anak yang paling adabnya paling rancak ini kok ada lah yang hobi main HP itu yang mau tanya. Yang adabnya paling rancak ini kok di tempat awak disuruh dia ayah, disampaikan dia ayahnya bahwasanya itu akan nyembelih lehernya Pak. Kira-kira jawaban anak. Paham? Boleh gitu. Ayah selah sebalik lehernya. Boleh gitu lah. Sekurang-kurangnya datang doanya boleh gitu lah. Kalau mau itu perintah Allah, sekurang-kurangnya ada penolakan Bapak dan Ibu. Itu anak yang paling baik adabnya kalau zaman ini. Ini Nabi Ismail, wahai ayah, laksanakanlah ayah kalau memang itu perintahmu. Bayang Bapak dan Ibu. Nah, inilah yang harus kita ambil pelajaran dari situ. Nah, kemudian dari hal itu kita ambil hukum, dasar hukum.
yaitu pertama dalam surat Al-Kautsar, surat paling pendek dalam Al-Quran. Surat paling pendek yang terdapat dalam ayat 3, ayat 2. Itu mulai dari ayat 1 kita baca kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan nikmat di dunia ini seperti ayat pertama tadi, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka ketika kita sudah mendapatkan nikmat, sanggup kita melaksanakan kurban sesuai dengan perintah Allah dalam ayat 2 tadi, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka daripada itu laksanakanlah ibadah kurban. Dan seandainya kita tidak sanggup melaksanakan ibadah kurban pada hari ini dengan menjadi peserta kurban, maka kita juga wajib berkurban. Kok tidak sanggup ini menjadi peserta kurban, kita juga harus wajib berkurban di zaman ibadah kurban ini. Bagaimana caranya? Kita jadi panitia, jadilah panitia yang baik dan ikhlas melaksanakan ibadah kurban tersebut. Nak sanggup awak dipiti, berkurban awak jo, dah jo tenago. Nak sanggup awak jo tenago, berkurban awak jo pikir atau dan ilmu. Sampaikan ilmu di kodiko. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perintah atau hukum melaksanakan ibadah kurban itu di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya hadis dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau cari hadis itu bukan hanya sekedar saja perintah itu melaksanakan, disuruh untuk melaksanakan ibadah kurban sesuai yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi bahkan Allah sampaikan lewat Rasulullah SAW, sampaikan Rasulullah SAW, barang siapa yang pas bertemu dengan ibadah kurban itu. Kapan ibadah kurban itu terjadi? 1. Pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua hari tasyrik. Tanggal berapa itu? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang ada binti sanggup yang melaksanakan ibadah kurban itu. Balati bintinya dari makannya. Maka tidak nampunya mengeluarkan melaksanakan ibadah kurban itu, maka kata Rasulullah, jangan dekat-dekati tempat sholatku. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, kok keluar harisan ibu-ibu bego, tanggal 2 balik pagi baru. Kira-kira uang harisan itu nak tagadu loh gitu. Sedangkan ibu belum berkurban, maka wajib hari itu ibu melaksanakan ibadah kurban. Sehari ini Ustaz baca mencari jawi tapi banyak orang. Maka mencari kambing banyak, kambing dibebaskan.
Kurban dan kurban banyak yang sini. Coba ya. Begitu Bapak dan Ibu tentang masalah ibadah kurban. Ketika orang namu kita mengeluarkan, awak sanggup dan namu mengeluarkan daging dan daging kurban, kuenya dendeng. Itu Bapak dan Ibu, itu salah satu orang yang dilarang oleh Allah untuk mendekati tempat sholatnya. Maka daripada itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sanggup kita melaksanakan, jangan sampai kita tidak laksanakan. Mengapa demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Allah sudah sampaikan awal-awal surah Ibrahim ayat 7. Bunyinya Bapak dan Ibu? Ibrahim ayat 7. Kemana itu aja kemarin tengah ngomong. Artinya lupa lah. Artinya barang siapa yang mensyukur nikmatku, maka akan kutambah nikmat kepadanya. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, ada yang paling sadis artinya Bapak dan Ibu, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok mungkin 2.600.000 itu keluaran, mungkin seminggu setelah itu akan menjadi 260 juta. Bisa jadi sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Khaidir Jumin petang. Ini ingin melaksanakan, jemaahnya ingin melaksanakan umroh, tapi pinti gunanya untuk beli oto. Untuk beli oto gunanya. Kalau pagi umroh kurang pinti, jadi balik oto wekoro pulang umroh. Tapi disampaikan perintah itu kepada Ustaz Khaidir Jumin. Sampaikan oleh Ustaz Khaidir Jumin, baiklah biswa, mudah-mudahan Allah memberi yang lebih gadang daripada itu. Ternyata ya Bapak dan Ibu, ini punya toko olahraga. Pulang dari sini, langsung orang memasang pakaian olahraga sebanyak-banyaknya di tokonya. Setelah itu seminggu atau sebulan kita beliau setelah itu dapat foto yang dikehendaki sekali. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Maka daripada itu jangan ragu kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan sedikit lagi Bapak dan Ibu ya, ada 3 dasar mengapa kita untuk melaksanakan ibadah kurban. 1 dasarnya, jadi saksi amal kebaikan di akhirat kelak. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sampaikan artinya, hadis cukup panjang. Aisyah menuturkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah kurban itu yang pertama disampaikan dalam hadis ini, bahwasanya akan menjadi saksi amal kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Bahkan darahnya itu sebelum menetes ke tanah, maka dia akan menjadi saksi buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah kurban yang kita lakukan itu adalah jadi ibadah penting bagi muslim yang mampu.
Nah, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang hadis yang artinya, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi ia tidak mau berkurban, maka sekali-kali janganlah dekati tempat sholatku, seperti hadis yang kita sampaikan tadi. Begitu pentingnya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, media untuk meraih ketakwaan. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj, ya, artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Istilahnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada istilah orang-orang bertakwa, inyo masuk neraka tidak, inyo masuk surga tidak. Nah, itu istilah itu dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau takzilah itu masuk, kemudian yang lain masuk, itu masih berbeda pendapatnya. Tapi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau sudah mendapatkan nilai takwa di sisi Allah, tidak ada cerita tidak akan masuk surga. Kalau yang lain itu ada ceritanya oleh Bapak dan Ibu, kalau Allah tidak ridho. Nah, tidak ada istilahnya kalaulah takwa kita dapatkan Allah tidak meridhoi gitu. Biarlah asal Allah ridho, apa didudukkan atau diletakkan oleh Allah antara surga dan neraka, itu sudah zilat. Itu sudah zilat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pada POA, kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalaulah takwa insya Allah akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah kita akan mendapatkan surga. Maka daripada itu kejarlah ketakwaan itu sekuat-kuatnya supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap kita melaksanakan ibadah karena kita menginginkan surga pun tak dipermasalahkan oleh Rasulullah SAW, pun ada dalam hadisnya juga menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok mau itu karena ikhlas upaya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas mencari ridho maksudnya susah. Tapi itu dibolehkan. Itulah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tapi yang paling penting kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kurban itu ambillah melangkah kita nanti setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian kita sudah dipanggil oleh panitia kurban. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdoalah kita terlebih dahulu sebelum melangkahkan kaki kita mau keluar dari rumah itu. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keluargaku seperti keluarga Nabi Ibrahim. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Pengorbanan yang sangat besar sekali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim tentang masalah ibadah kurban ini. Bukan hanya sekedar pengorbanan melihatkan keimanan, tetapi kita betul-betul diajarkan oleh keluarga Nabi Ibrahim, 3 orang Bapak dan Ibu. Nah, 3 orang tersebut untuk mendapatkan betul-betul kita bisa melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Nabi Ibrahim itu dia dikatakan mendapat label dia adalah sebagai bapaknya tauhid. Maka daripada itu contohlah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah kita akan selamat hidup di dunia ini, apalagi selamat hidup di akhirat kelak. Maka daripada itu ambillah ilmu sebanyak-banyaknya dalam ibadah kurban dan berdoalah sebanyak-banyaknya dalam ibadah kurban. Ibadah kurban yang kita lakukan bukan hanya sekedar memotong hewan kurban tersebut, tetapi banyak dan sangat banyak sekali ilmu yang akan kita ambil
maka ambillah hikmah daripada kurban itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ketika kita mengambil ilmu daripada kurban itu sebaik-baiknya, yang kita rasa sedihkan pada hari ini tentang kelakuan anak-anak kita, yang kita sedihkan yang hari ini kelakuan umat Islam pada hari ini, janganlah orang lain kepada umat Islam lah hari ini. Maka insya Allah setelah ibadah kurban masuknya 1 Muharram nanti, insya Allah kita umat Islam akan menjadi umat Islam yang terbaik. Mengapa Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mau sampaikan seperti itu? Itulah keadaan Palestina hari ini. Tetapi mana umat Islam? Mana umat Islam? Kok Indonesia yang sejauhan takwa ke Palestina oke lah, yang dake-dake itu manga lamun itu Palestina Bapak dan Ibu tagadus kita perbatasan baru kabangun, tapi lamun itu sudah Palestina manga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan ibadah kurban pada tahun ini bisa kita ambil hikmah dari ibadah kurban itu. Mudah-mudahan umat Islam terlihat di permukaan bumi ini adalah orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lebih kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan usinya dan berbuka bersama. Bapak Ibu, untuk info semua yang berkumpul pada pagi hari ini itu 220.000. Mungkin itu dari acara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di grupo, ¿no? Como en Vela, una política de la policía. Ini adalah itu